Besti. Membahas tentang mitologi yang ada di dunia memang gak ada habisnya, Besti. Setelah kemarin kita berkenalan dengan makhluk mitologi Yunani, hari ini The Basecamp akan membahas mengenai salah satu dewa populer tertua dari Mesir kuno. Dewa yang dikenal sebagai The Man with the Head of Jackal atau Anpu ini merupakan nama lain dari dewa kematian. Siapa lagi kalau bukan Anubis. Oh iya, sebelum kita lanjut, bagi Besti yang belum subscribe, bisa banget nih subscribe channel ini biar tahu info-info sejarah ataupun mitologi menarik lainnya. Oke, langsung aja kita cekidot. Anubis ini merupakan salah satu dewa tertua dari bangsa Mesir kuno. Menurut silsilah dewa-dewi Mesir, Anubis adalah putra dari Osiris dan Nephthys, serta merupakan cucu dari Geb dan Nat. Pada awal sejarah Mesir, Anubis dipuja sebagai dewa kematian. Kemudian peran Anubis berubah, yaitu sebagai pembimbing arwah orang mati ke aula kebenaran di alam baka untuk mengikuti ritual penimbangan hati di akhirat sebagai penentuan nasib mereka. Ada pula yang mengisahkan bahwa Anubis memimpin proses pembalseman dan menemani raja-raja Mesir kuno yang telah meninggal di alam baka. Ketika seorang raja diadili oleh Osiris, Anubis menempatkan hati mereka di satu sisi timbangan dan sebuah bulu yang mewakili Ma'at di sisi lain. Kemudian Dewa Thoth akan mencatat hasilnya yang menunjukkan apakah raja bisa memasuki alam baka atau tidak. Dewa Anubis sering digambarkan dengan tubuh seorang pria dan kepala serigala, yang merupakan pengikut setia dewa Isis yang mana telah mengadopsinya saat ia masih bayi. Sebenarnya silsilah dari Anubis agak tidak konsisten. Awalnya Anubis ini merupakan putra dari Dewa Ra yang menjabat sebagai dewa kematian utama. Seiring berjalannya waktu dan kepercayaan kepada Osiris semakin besar hingga membuat peran Anubis tergantikan. Kisah lainnya menceritakan bahwa Anubis merupakan putra dari Nephthys yang telah berselingkuh dengan Osiris. Nephthys kemudian meninggalkan Anubis karena takut suaminya Set akan mengetahui perselingkuhannya. Isis yang menemukan Anubis kemudian mengadopsinya. Diceritakan bahwa Set marah karena Osiris memiliki hubungan dengan istrinya. Ia kemudian berusaha untuk membalas dendam. Saat Set berhasil menjebak saudaranya Osiris dan membunuhnya, tubuh Osiris dipotong-potong dan disebarkan ke seluruh Mesir melalui sungai Nil. Isis, istri sekaligus saudari Osiris, berhasil mengumpulkan dan mengirimkan potongan-potongan tubuh ini pada Anubis. Dewa Ra kemudian meminta Anubis untuk membantu proses pembalseman. Anubis pun menyanggupi dan mulai melakukan mumifikasi kepada tubuh Osiris dengan bantuan dari Horus dan Thoth, dan menjadikan Osiris sebagai mumi pertama yang pernah ada. Pemumian ini dilakukan dengan pembalseman tubuh dengan berbagai rempah-rempah lalu ditutupi atau dibalut dengan kain linen. Kemudian dia membungkus tubuh dengan kain dan menyelesaikan apa yang kita kenal sebagai ritual pembukaan mulut. Ritual ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa indera orang yang dimumikan akan terus bekerja di akhirat. Itulah contoh yang harus diikuti semua raja setelah itu. Set yang mendapat kabar bahwa Isis berhasil mengumpulkan tubuh Osiris kemudian berniat untuk mencuri tubuh Osiris dan menyelesaikan apa yang sebelumnya ia mulai, yaitu menghancurkannya. Selama proses pembalseman, tubuh Osiris disimpan di dalam suatu wadah yang disebut sebagai Wabet. Set memperhatikan bahwa Anubis selalu meninggalkan wadah itu setiap malam, kemudian menyusun rencana dan mengubah dirinya menjadi Anubis, berjalan melewati penjaga dan berhasil mencuri wadah tersebut. Anubis pun mengetahui hal ini kemudian mengejar Set dan memberikan hukuman padanya. Anubis membunuh Set, menguliti kulitnya dan membakar tubuhnya. Setelah kematian Osiris, Anubis menjadi asisten tangan kanan ayahnya di dunia bawah serta dunia ratu, Firaun, dan manusia. Dengan keahlian dan pengetahuannya dalam melestarikan orang mati melalui mumifikasi, Anubis sangat dihormati sebagai pelindung mereka. Setiap kali manusia masuk ke dunia bawah, Anubis memimpin jiwa ke aula dua kebenaran, di mana ia kemudian akan memutuskan nasib jiwa tersebut. Karena itu, dia juga dikenal sebagai penjaga timbangan. Dalam The Book of the Dead menunjukkan Anubis bertindak sebagai hakim, menimbang hati seseorang pada satu set timbangan melawan bulu kebenaran. Kemudian yang telah memperoleh hidup yang kekal akan dibawa ke surga. Sedangkan yang dihukum akan dimakan oleh Amit, Dewi Pembalasan. Karena orang Mesir kuno sangat memperhatikan kematian,
Anubis mengumpulkan kelompok pengikutnya sendiri yang didedikasikan untuk memujanya secara khusus. Cynopolis di Mesir Hulu adalah rumah bagi para pengikut kepercayaan Anubis. Namun, ada tempat pemujaan baginya di seluruh Mesir kuno dan dia disembah di seluruh negeri. Ketika orang-orang Yunani memperoleh pengaruh di wilayah tersebut, muncullah Hermanubis, penggabungan Anubis dengan dewa Yunani Hermes yang sangat dipuja secara luas. Ketika makam Firaun Mesir Tutankhamun yang terkenal ditemukan, kuil Anubis juga ditemukan di antara barang-barang kuburan. Patung Anubis digambarkan sepenuhnya dalam bentuk binatang melekat di atap kuil dengan posisi berjongkok di pintu masuk. Ini karena salah satu peran Anubis dalam mitologi Mesir kuno adalah untuk menjaga roh orang mati di alam baka dan untuk menghukum manusia yang melanggar makam suci. Kuil Anubis adalah satu objek makam Tutankhamun yang luar biasa. Saat ini, itu dipamerkan di Museum Mesir Kairo. Oke bestie, sekian dulu video tentang kisah Anubis, dewa kematian Mesir kuno. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like dan tinggalkan jejak di komen ya. See you in the next video bestie, bye bye.